Cara yang lebih menakjubkan untuk menyembah. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. 2 Samuel 6 ayat 14. Ada yang mengira bahwa dalam ayat di atas Daud hanya menari dalam daging. Seringkali mereka mengatakan ingin menari seperti Daud menari, dan mereka mulai berputar-putar dengan sekuat tenaga. Tidak, Daud adalah seorang yang memiliki roh. Ketika tabut Allah dibawa ke kota Daud, ayat tema kita mengatakan, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga dan Daud berbaju efod dari kain lenan. Perhatikan bagian yang digarisbawahi. Pada masa itu berpakaian dengan kain efod lenan melambangkan jabatan imam. Kapanpun imam berada dalam jubah kebesaran itu, dia berfungsi menjalankan tugas rohaninya. Daud diikat dengan efod lenan sebagai seorang nabi yang jelas-jelas diinstruksikan oleh roh. Tariannya seperti yang dijelaskan dalam teks Ibrani sangat berbeda dari tarian kedagingan pada perayaan-perayaan biasa. Ketika Alkitab mengatakan dia menari di hadapan Tuhan, kata Ibrani untuk tarian adalah karar, dan itu tidak mengacu pada jenis berputar dan berputar seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Karar berarti melompat dan berputar. Berputar pada porosnya sendiri seperti anak kecil. Tarian Daud mirip dengan apa yang Yesus lakukan dalam Lukas 10 ayat 21. Alkitab berkata pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus, atau dalam bahasa Yunani agaliao. Dia melompat-lompat dan melompat semakin tinggi seperti anak kecil. Jadi bahwa Daud menari dengan segenap kekuatannya, tidak mengacu pada mengerahkan dirinya secara fisik di lantai dansa seperti yang dilakukan kebanyakan orang saat ini. Istilahnya adalah oze. Oze dalam bahasa Ibrani, yang berarti bahwa dia menari dengan segala kemuliaannya, segala keagungannya. Dia menari dengan semua tanda kebesaran Tuhan padanya. Puji Tuhan. Deskripsi terbaik untuk itu dalam Perjanjian Baru adalah kata Yunani agaliao. Itu adalah tarian dari dalam. Menari dalam daging mengalihkan rohmu dari penghormatan dan penyembahan yang sejati. Itu menghilangkan kekuatan spiritual, dan banyak yang tidak menyadarinya. Di hari-hari terakhir ini, Roh Tuhan menunjukkan kepada kita cara yang lebih baik untuk memberikan pujian dan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Hari-hari terakhir ini tarian kedagingan di gereja-gereja Kristen sudah berakhir. Ketika kita menyembah Tuhan, itu harus selalu dalam roh. Karena kitalah orang-orang yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Filipi 3 ayat 3. Juga Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hak istimewa ibadah dan untuk membimbing aku di jalan pujian dan penyembahan yang benar, yang dapat diterima oleh-Mu. Terima kasih telah memberi aku kemampuan untuk mengkondisikan pikiran dan indraku, untuk memberikan kepadamu penyembahan sejati dari hatiku, yang mengeluarkan kemuliaan-Mu untuk mengubah duniaku, dalam nama Yesus. Amin.